Afala ta'qilun? Apa kalian tidak punya akal? Nah, ini isyarat ya mas kalian, isyarat. Sebenarnya orang yang tahu ilmu mana halal, mana haram, dia tahu ilmunya. Yang haram justru dia kerjakan, yang halal atau perintah Allah justru dia tinggalkan. Pada hakikatnya orang yang seperti ini tidak berakal, atau tidak menggunakan akalnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia berilmu. Dia tahu akibatnya kalau dia tidak menjalankan ilmunya, atau dia melakukan kebalikan dari ilmunya. Tahu akibatnya, sengsara dunia akhirat, tapi tetap dia kerjakan. Ini kan tidak menggunakan akal. Sudah tahu ya, ini jalan menuju jurang, ini jalan selamat, dia tetap pilih jalan menuju jurang. Ini kan tidak menggunakan akalnya, berarti orang yang seperti. Makanya benar kata Allah, afala ta'qilun? Apa kalian tidak menggunakan akal kalian dengan benar? Ma aqbaha an ta'muru ghairakum bil iman wa fi'lil khair. Ini celaan kepada ulamanya Yahudi, sekaligus celaan kepada ulama umat ini yang berperilaku seperti ulamanya Yahudi. Ya. Karena ada ulama su yang perilakunya seperti ulama Yahudi. Betapa buruknya ajakan kalian untuk beriman dan ajakan kalian untuk melakukan kebajikan. Wa tu'riduna antum anhu nasina anfusakum. Adapun kalian justru berpaling. Wa antum taqra'una Taurat, padahal kalian wahai ulama Yahudi kalian baca Taurat. Tahu ilmunya. Alimina bima fiha, kalian tahu ilmunya yang ada di dalam Taurat itu minal amri, berupa perintah-perintah Allah, bittiba'i dinillah, perintah Allah untuk mengikuti agama Allah, tauhid. Bima fiha minal amri wa tasdiqi rusulihi, dan kalian baca di dalam Taurat kalian wajibnya kalian beriman kepada Rasul-Rasul Allah, terutama Rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Sampai-sampai ulama Yahudi itu, ulama Ahlul Kitab, disifatkan oleh Allah juga di dalam Al-Quran, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang akan diutus, Nabi terakhir, Nabi yang dijanjikan. Mereka mengenal ciri-cirinya, termaktub dalam Taurat, seperti mengenal anak mereka sendiri. Ya, tahu betul dia, ini Nabi yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, inilah dia Nabi yang dijanjikan, yang kita wajib untuk imani. Mereka tahu. Ciri-cirinya jelas. Perhatikan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kama ya'rifuna anfusakum. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal diri mereka. Allah tidak mengatakan seperti itu, tapi Allah mengatakan apa? Seperti mereka mengenal anak mereka. Ya, kita ini kadang-kadang kita tidak tahu kita punya tompel di belakang kepala kita. Kita sendiri belum mengenal diri kita sendiri. Tapi kalau anak kita, semua kita tahu ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tahu di mana tompelnya, di mana, tahu kita semua. Allah tidak mengatakan sebagaimana mereka mengenal diri mereka, tapi Allah mengatakan sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Saking detailnya ciri-ciri dan sifat Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Taurat. Jadi wajar Allah banyak menurunkan ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah itu di Madinah yang berbicara tentang Bani Israel dan Yahudi. Jadi seakan-akan Allah Taala hendak mengatakan, kalian ini wahai Yahudi Bani Israel, justru kalian harusnya paling depan beriman kepada
Nabi SAW. Karena kalian lebih berilmu daripada Abu Jahal, kalian lebih berilmu daripada Hamzah, daripada Abu Bakar, daripada Umar ya, di awal-awal itu, di awal-awal turunnya atau di awal-awal diutusnya Rasul, mereka ini jauh lebih berilmu daripada sahabat bahkan di awal-awal. Ukurannya mereka lah yang jadi depan, tapi justru mereka yang paling menentang di Madinah. Nah ini latar belakang ayat ini. Kalian menyuruh manusia untuk beriman, nanti kalau datang Rasul yang terakhir kita wajib beriman. Pas datang Rasul yang terakhir ya ternyata orang Arab ya. Ini yang mereka tidak terima. Ini yang mereka tidak terima, orang Arab. Jangankan orang Arab yang bukan keturunan Yakub alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam, dia kan Nabi Bani Israel juga. Siapa yang bunuh? Siapa yang berencana membunuh Nabi Isa? Yahudi. Yang berencana menyalib Nabi Isa itu Yahudi. Kenapa? Apa alasan mereka benci kepada Nabi Isa? Karena Nabi Isa bukan keturunan Daud alaihissalam. Bukan keturunan Nabi Daud, tidak punya bapak. Ini yang mereka tidak terima. Tidak punya bapak berarti mereka anggap tidak punya darah. Tidak punya darah Bani Israel. Bayangkan. Apalagi kepada orang selain mereka Yahudi. Iya, makanya mereka benci sekali kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia nabi dari ternyata nabi terakhir itu diutus dari kalangan orang Arab, keturunan Ismail. Makanya Nabi pernah mereka coba untuk sihir dia Nabi. Pernah mereka coba untuk diracuni, bahkan sampai para ulama menyebutkan dampak racun yang pernah dimakan oleh Rasulullah. Akibat racunnya orang Yahudi itu terasa sampai beliau meninggal. Makanya dengan itu para ulama mengatakan Rasulullah juga mendapatkan derajat syuhada, syahid. Kenapa? Pernah diracun dan dampaknya itu terasa. Maka kalau kepada Nabi saja mereka seperti itu, jangan heran kepada kita, kepada orang Palestina sekarang. Dan sampai akhir zaman orang-orang yang tidak mau beriman dari kalangan mereka Yahudi akan berbuat zalim sampai akhir zaman, sampai mereka menjadi pengikutnya Dajjal. 70.000 Yahudi Asfahan yang ada di Iran sekarang. Asfahan ini ada di Iran sekarang. Sudah mulai dibangun sinagog, rumah ibadahnya orang Yahudi sudah mulai banyak ya. Karena nanti di akhir zaman 70.000 di kalangan mereka menjadi anggota pasukannya Dajjal. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ayat berikutnya, jemaah sekalian, Allah tabaraka wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was salat. Nah, ini perintah kepada orang-orang beriman. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa tafsiran dari ayat ini? Para ulama tafsir mengatakan watlubul auna, carilah pertolongan ala kulli ahwalikum. Pertolongan apa? Pertolongan atas segenap permasalahan kalian. Setiap kondisi, dalam setiap kondisi, apa saja. Dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Apa saja. Urusan ingin dapat anak soleh, urusan bisnis, urusan kantor, urusan rezeki, urusan apa lagi? Bahkan urusan untuk bisa beribadah kepada Allah, disuruh kita minta tolong kepada Allah. Itu hakikat makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon tolong, termasuk dalam urusan ibadah. Dalam setiap kondisi dan keadaan kalian. Makanya di sini dikatakan ad-diniyah wa dunyawiyah. Dalam permasalahan dunia dan agama, minta tolong kepada Allah.
Namun dalam ayat ini kita diajarkan oleh Allah salah satu cara meminta tolong kepada Allah. Caranya bagaimana? Bis-sabri, satu, dengan sabar, dengan kesabaran. Dua, was-salat, bis-sabri was-salati, dengan salat. Sabar, salat. Ini dua kunci pertolongan Allah SWT. Makanya diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza azabahu amrun fazi'a ila sholati. Nabi SAW kalau dia dapat masalah yang bikin beliau ya berpikir terus ya susah lah. Manusia. Nabi juga punya masalah. Ya apalagi Nabi. Setiap beliau mendapatkan masalah fazi'a ila sholat, beliau segera melakukan sholat. Nah, ini jamaah sekalian. Dan itu mengamalkan perintah Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Salat Nabi. Itu makanya ketika gerhana terjadi, ketakutan kan, Nabi salat. Salatnya panjang lagi. Ya. Ketika malam terjadinya perang Badar, besok pagi mau perang ini Badar ini 313 prajurit kaum muslimin lawan 1000, bayangkan 1000 lawan 300-an. Apa yang dilakukan oleh Nabi malamnya? Sholat, minta pertolongan kepada Allah. Dan akhirnya dimenangkan di perang Badar. Padahal persiapan senjata tidak ada sama sekali, tidak ada maksud untuk perang. Tapi memang Allah sudah mentakdirkan akan terjadi perang hari itu. Ya. Allah tolong. Di kala-kala genting itu Allah tolong. Makanya jamaah sekalian, kalau kita dapat masalah, jangan kita itu yang pertama kita cari itu makhluk, jangan. Jangan yang pertama kali itu kita cari makhluk. Kalau dapat masalah. Masalah apa saja? Contoh misalkan kita kehilangan sesuatu, kehilangan barang. Yang pertama kita tuju kantor polisi. Seharusnya apa? Sholat dulu. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama kali kita lakukan ketika dapat masalah, langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Lapor dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya dapat masalah ini. Engkau lebih tahu tentang masalahku. Nah, kalau itu yang pertama kali kita lakukan, maka kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan kita yang utama dan pertama. Dan insya Allah orang yang seperti ini akan ditolong oleh Allah, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua dengan sabar, jamaah sekalian. Sabar pernah kita singgung kalau tidak salah di sini ada 3. As-sabru fi ta'ati, was-sabru 'anil ma'siyah, was-sabru 'alal adza al-mu'limah. Sabar berbuat taat. Kita duduk di sini ini dari maghrib sampai isya butuh sabar. Boleh jadi ada di antara antum yang berpuasa baru hanya sekedar mutus puasa saja, belum sempat makan malam. Tapi antum lebih memilih untuk duduk di majelis. Nah, ini pahalanya berlipat ganda. Ini butuh kesabaran. Butuh sabar. Datang dari bukit misalkan Teniga. Lumayan berapa kilo Teniga sampai sini? Saya hitung-hitung dari pinggir jalan berapa, ada mungkin 10 menit ya. Ada 6 kilo. Itu 6 kilo itu Gunung Sari sampai Pondok Pesantren Abu Hurairah. Sekitar 15 menit. Kalau ya karena Mataram agak ramai. Gelap. Saya sendiri mengalami. Gelap, hujan. Butuh sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh sabar. Ya. Sabar dari kemaksiatan. Ini butuh tahan diri. Menahan pandangan, menahan ucapan. Ya, orang ghibah itu butuh kesabaran untuk menahan diri untuk tidak
ghibah. Karena dia nikmat ngomongin orang. Nikmat. Apa bukti dia nikmat? Coba lihat acara-acara infotainment itu. Laris manis, banyak iklan. Iya kan? Banyak yang nonton itu. Acara-acara kehidupan artis atau semacamnya. Ghibah itu banyak disukai, nikmat. Nah, menahan diri, menahan pandangan, menahan lisan untuk tidak melakukan ghibah ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran menahan diri dari maksiat. As-sabru 'alal adza al-mu'minah. Sabar menahan ujian, cobaan, rasa sakit. Ini butuh sabar. Nah, orang kalau bisa mewujudkan sabar ini ditambah sholat, tidak ada dia akan punya masalah berat. Dalam artian, boleh jadi dia punya masalah berat tapi akan terselesaikan, dibantu oleh Allah. Tidak ada masalahnya, tidak akan selesai. Akan dibantu oleh Allah. Kuncinya ini sholat, sabar. Tapi kita seringkali ketika kita dapat masalah yang kita cari pertama kali makhluk. Ini ciri-ciri tidak bersabar. Saling terkait ini, makanya ibadah sholat dengan sabar ini saling terkait. Paling minim orang itu bersandar kepada dirinya sendiri ketika dapat masalah. Oh, dia berpikir keras, bagaimana cara memecahkan masalah ini, ya kan? Saya harus minjem kemana ini? Dia lupa kepada Allah yang maha pemberi rezeki. Harusnya Allah pertama tempat kita mengadu. Justru ini ciri-ciri orang tidak sabar, ya, bersandar kepada dirinya sendiri. Makanya Nabi SAW banyak berdoa. Apa doa Nabi? Wala takilni ila nafsi tarfata aini ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan engkau jadikan aku bersandar pada diriku ya Allah, walaupun sekejap mata. Nah, ini dia jelaskan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innas salat itu la syaqqatan aw la syaqqatun wa 'azimatun illa 'alal khadi'in. Salat itu sebenarnya dia berat, kecuali bagi orang yang tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dia berat? Coba ya. Orang-orang yang latihan fitness itu, apa istilahnya? Yang latihan fitness itu, ya. Kira-kira berapa antum ini Khalis, ini namanya beliau nih ya. Ini namanya Al-Akh Khalis, ya. Beliau bertugas di SDIT Putra Abu Hurairah ya. Putri di SD, siapa yang punya putri di Abu Hurairah? Nah, ini dia bagian kantornya ini. Tapi beliau juga Masya Allah berinfak waktu untuk mengantar ustaz-ustaz, ya. Ini beratnya kira-kira berapa beliau ini? Berapa Khalis? Berat antum? 88 berat. Insya Allah ringan bagi orang yang angkat berat itu. Ringan. Tapi betapa banyak orang yang bisa mengangkat berat, dia besar beteknya, tapi dia tidak kuat angkat kelopak matanya ketika azan subuh. Betul tidak? Tidak kuat dia angkat kelopak matanya. Dia angkat selimutnya tidak kuat ketika azan subuh. Itu bukti berat sebenarnya dia sholat ini. Dan dimudahkan bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Abah misalkan, berapa usia Pak? 71 maksudnya. Tapi Masya Allah, Allah berikan kesehatan sampai hari ini. Terus jadi ahli masjid. Alhamdulillah, kita doakan panjang umur di atas ketaatan dan amal soleh. Mana lebih kuat beliau dibandingkan dengan orang yang belik betaknya itu, yang tidak bisa ngangkat kelopak matanya. Nah, ini dia jamaah sekalian. Semuanya itu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah, dia berat bagi orang-orang yang tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat berikutnya, ayat yang ke-46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim
wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang selalu kalau dia dapat masalah, Allah pertama dicari lewat sholatnya. Ketika dia dapat masalah, sabar jadi tamengnya, jadi perisainya, jadi pegangannya. Siapa mereka? Ciri-cirinya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin. Yadhunnun di sini maknanya adalah yakin. Orang-orang yang yakin mereka akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau jadi ahli sholat, sering-sering mengingat kita ini akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering mengingat itu, maka insya Allah kita akan dibuat kuat oleh Allah untuk melakukan sholat dan dibuat kuat bersabar. Wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yakin akan bertemu Allah, mereka yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu. Nabi SAW pernah bersabda, ini depan para sahabat, laisa ahadun minkum, ma min ahadin minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjumanun wala hijabun yahjubuhu. Tidak ada seorang pun di antara kalian, ya, semua yang beriman, ya, bahkan orang munafik, orang kafir juga sebutkan, melainkan pasti dia akan diajak berhadap-hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Berdua-duaan berhadap-hadapan. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada orang ketiga yang jadi penerjemah. Langsung Allah di hadapannya. Ya. Kira-kira sekarang kalau antum berada di hadapan Pak Jokowi, ya, dengan semua panglimanya di hadapan, gimana sikap antum? Ya? Dipanggil ke istana, tentu akan datang dengan sikap hormat dan segala macam. Ini Allah Rabbul Alamin, nanti kita akan berdua-dua sama Allah Subhanahu wa taala, berhadap-hadapan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu fulan, kamu dulu pernah berbuat ini, hari ini jam sekian, semua detik. Wa laisa hijabun bainahu wa bainahu yahjubuhu. Tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, pertemuan pertama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita ketakutan. Kenapa? Karena sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan luar biasa, apalagi orang munafik yang ibadahnya tidak ikhlas kepada Allah. Apalagi orang munafik, apalagi orang kafir. Orang mukmin saja disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man nukishal hisab udzib." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man nukishal hisabu yahlik." Siapa yang diperiksa detail, ditanya detail oleh Allah catatan amalnya, maka dia binasa. Nauzubillah. Ini orang mukmin ini. Ada orang mukmin yang akan diperiksa detail amal ibadah, amalnya ketika di dunia. Nah, siapa yang ditanya detail oleh Allah nanti ketika dihisab berhadapan-hadapan, maka dia diazab dan dia binasa. Dia binasa. Tapi ada di antara umat Muhammad SAW yang akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada di antara umat Muhammad akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa itu hisab yang mudah? Dibuka, ini dosa-dosa, tapi dilewati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa maksiat dilewati oleh Allah. Itu hisab yang mudah. Ada itu nanti. Dan ada di antara umat Muhammad SAW tidak dihisab sama sekali, langsung loss. Apa istilahnya? Jos, langsung masuk surga. 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Semoga Allah menjadikan kita baik di antara mereka.
Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka jemaah sekalian. Nah ini dia. Kemudian kembali Allah Taala berfirman kepada Bani Israel. Kalau tadi itu ayat-ayat kepada orang beriman. Lagi berapa menit waktu Isya? Baik. Kemudian Allah berfirman, "Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Kembali Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah sudah kasih kepada Bani Israel Yahudi. Banyak sekali. Di sini disebutkan, "Ya abna'a Nabiillah Ya'qub," wahai keturunan-keturunan Nabi Ya'qub. Ya'qub ini kalau dalam bahasa mereka namanya Israel. Israel itu Nabi Ya'qub. Ya. Makanya tidak boleh kita mencela Israel ya. Sebut mereka itu Yahudi ini, para ulama menyebutnya ikhwatul qiradah. Saudara-saudara kera. Nanti akan kita sebutkan kisahnya dalam dalam surat Al-Baqarah. Ya. Bani Israel, anak-anak Israel, anak-anak keturunan Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya 12 anak, ya kan? Yusuf, Bunyamin sama 10 orang saudaranya. 12 anak ini berkembang beranak pinak menjadi 12 kabilah nanti, kabilah besar. Itulah nanti dari keturunan-keturunan mereka itu lahir nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, banyak sekali. Nabi dari kalangan Bani Israel, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Musa, banyak sekali. Itu rasul-rasul, belum nabi-nabi. Ya. Nah, ingat wahai anak keturunan Yakub, ingat. Udhkuru ni'amid diniyah wa dunyawiyah. Ingat nikmat-nikmatku kepada kalian, nikmat duniawi dan nikmat dalam masalah agama. Allati an'amtu biha 'alaikum, yang aku berikan kepada kalian. Wadhkuru anni faddaltukum 'ala ahli zamanikum. Ingat, aku pernah mengistimewakan kalian di atas umat-umat yang lain di zaman kalian. Di zamannya Musa alaihissalam itu Bani Israel diistimewakan oleh Allah. Zamannya Daud, zamannya Nabi Sulaiman diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain di zaman mereka. Adapun setelah diutusnya Rasulullah, maka yang paling mulia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin, ay wadhkuru anni faddaltukum 'ala ahli zamanikum al-mu'asirin lakum bin nubuwwati wal mulki. Dengan apa Allah memuliakan Bani Israel dulu di zaman mereka? Dengan dua hal. Bin nubuwwati wal mulki, dengan kenabian. Nabi-nabi itu banyak sekali dari kalangan Bani Israel, banyak sekali. Wal mulk, dan Allah jadikan mereka juga raja, berkuasa. Nabi Daud kan raja dia. Nabi Sulaiman juga selain nabi, beliau juga raja. Jadi dikasih luar biasa nikmat oleh Allah, nikmat dunia, nikmat agama. Nikmat agama berupa banyaknya para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Nikmat dunia berupa mereka juga dijadikan berkuasa. Ya. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية واتقوا, bertakwalah kalian, takutlah kalian wahai Bani Israel, ya, jadikan antara diri kalian dan azab Allah di hari kiamat nanti tameng. Ini makna takwa. Jadi takwa itu maknanya kita jadikan antara diri kita dengan azab Allah itu ada tameng. Ini makna takwa. Caranya membuat tameng itu adalah apa? Bi fi'lil awamiri, dengan melakukan perintah-perintah Allah. Wa tarkin nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Dzalikal yaumul ladzi la tughni fihi nafsun 'an nafsin syai'a. Hari itu hari kiamat, hari kebangkitan maksudnya, ketika kita akan bangkit menghadap Allah nanti di hari akhirat. Kenapa disebut hari akhirat jemaah sekalian? Hari akhirat, hari akhir. Tidak ada lagi hari setelah itu. Hari itu hanya ada satu hari dan tidak ada lagi pergantian hari setelah itu. Setelah itu imma nar imma jannah. Kalau tidak neraka, kalau tidak surga ya neraka. Dan para ulama menyebutkan tidak ada pergantian hari di surga. Maka hari ketika kita dibangkitkan dari kubur kita, kemudian kita menghadap Allah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, itu hanya ada satu hari. Ya, hanya ada satu hari. Tapi panjangnya hari itu jemaah sekalian. Fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana. Satu hari itu hari ketika kita diadili oleh Allah, ya, sampai surga atau neraka itu satu hari 50.000 tahun kadarnya, hitungan kalian. Namun bagi orang-orang yang beriman, bertauhid, mati di atas tauhid, mati di atas sunnah Rasulullah SAW dan amal saleh, kata para ulama ketika menafsirkan ayat yang keempat kalau tidak salah dalam surat Al-Ma'arij terkait ayat yang tadi, fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana, orang kafir akan merasakan hari itu seperti 50.000 tahun. Adapun orang bertauhid, ahli sunnah, ahli ta'ah, dia akan merasakannya seperti sholat 5 waktu. Seperti sholat 5 waktu. Tapi ini bergantung kepada kadar tauhid kita, kadar amal soleh kita. Ya, semakin kurang tauhid amal soleh kita, ya semakin lama dia. Mungkin tidak seperti sholat 5 waktu. Mungkin ada yang merasakannya seperti 5 tahun, 50 tahun, 500 tahun. Bisa jadi. Ya, orang sekarang saja Fir'aun sudah berapa ribu tahun di dalam kubur. Fir'aun ratusan ribu tahun ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Fir'aun dan pengikutnya, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan petang neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Sekarang ini sampai hari kebangkitan nanti. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan nanti ketika hari kebangkitan diserukan kepada mereka, Allah perintahkan, masukkan, seret Fir'aun dan para pengikutnya ke neraka. Bayangkan, sejak dia meninggal Fir'aun sampai sekarang ini diadab di dalam kubur ini. Ratusan ribu tahun sudah. Ratusan ribu tahun. Belum lagi nanti hari kebangkitan, satu hari 50.000 tahun. La ilaha illallah. Maka tugas kita cuma satu, jemaah sekalian, di muka bumi ini. Perbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sepanjang apapun hidup kita di dunia ini, dibandingkan dengan kehidupan di alam barzakh, tidak ada apa-apanya. Kehidupan di alam barzakh itu sudah akhirat kita itu. Makanya jarak antara kita dengan akhirat itu pendek. Yang membatasi hanya kematian. Sejauh mana kematian kita, situ sudah akhirat kita. Jangan menganggap akhirat itu dia lama. Tidak, dia dekat. Kapan kita mati, masuk sudah kita menuju alam akhirat kita. Lihat para sahabat sudah ribuan tahun dia di dalam kubur. Ribuan tahun sudah. Dan mereka berada dalam nikmat di dalam kubur. Sahabat-sahabat yang dijamin surga, kita pastikan mereka sekarang berada dalam kenikmatan di dalam kubur. Allah disebutkan dalam hadis qudsi, afrishu lahu minal jannah, kasih dia tempat tidur dari surga. Albisu lahu minal jannah, kasih dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu surga untuk dia bisa lihat istananya di surga setiap hari. Fayatihi min rauhaniha,
min rauhiha wa raihaniha. Dikasih angin surga itu masuk ke kuburannya dan aroma surga itu setiap hari dia rasakan. Orang-orang yang bertauhid, ahli sunnah di dalam surga, di dalam barzakh. Nanti ketika hari kebangkitan menghadap Allah, banyak juga dapat fasilitasnya. Banyak dapat fasilitas. Ya sama lah fasilitas di dunia ini kan. Kita mau ruang VIP, ruang ber-AC, harus ada yang kita gunakan untuk bayar. Nah nanti akhirat itu kita bayar dengan apa? Tidak ada uang. Amal soleh. Amal soleh. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yukhadhu minha adlu wala hum yusarun. Takutlah kalian, ya. Nanti di akhirat itu tidak ada yang saling lihat, tidak ada yang bisa saling tolong, tidak ada syafaat-syafaat kecuali izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali izin dan ridho dari Allah. Tidak ada. Kalau di dunia ini masih bisa lah main syafaat-syafaat, rekomendasi. Ya, surat sakti. Akhirat dah. Yang ada itu pahala. Jual beli pahala ada. Pahala kita diambil sama orang yang pernah kita zalimi. Pahala orang yang berutang terus dia tidak kembalikan, ini akan diambil oleh orang yang menghutangi dia. Kalau habis pahalanya, dosa orang ditransfer ke dia. Nah itu nanti di akhirat. Ya, jual transfer pahala yang terjadi. Transfer pahala yang terjadi. Maka saya katakan tadi, tugas kita satu saja di dunia ini. Jadikan setiap waktu kita bernilai ibadah. Mungkin hanya ini jemaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi majelis kita. Kemudian masukkan kita ke dalam surga yang paling tinggi tanpa hisab dan tanpa adab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.